Tanggal akhir perdagangan saham dengan dividen atau COMDET dividen interim 6 saham akan berakhir pekan ini. Saham-saham itu adalah PT Surya Pertiwi Tbk, PT Cikarang Listrindo Tbk, PT Golden Energy Mines Tbk, PT Cisadane Sawit Raya Tbk, PT Prima Andalan Mandiri Tbk, dan PT Kedaung Setia Industrial Tbk. Untuk SPTO dan POWR, COMDET dividen interim sudah berakhir pada Senin 22 November 2021 ini. Sementara untuk GEMS dan CSRA, COMDET dividen interim akan berakhir pada Rabu 24 November 2021. Adapun COMDET dividen interim MCOL akan jatuh pada Kamis 25 November 2021 dan COMDET dividen interim KDSI tercatat pada 26 November 2021. Analis Kiwum Sekuritas, Soekarno Alatas mengungkapkan MCOL yang memiliki dividen yield cukup tinggi menarik untuk dicermati. Mempertimbangkan harga terakhir MCOL yang berada di Rp3.690 per saham, maka dividen yield MCOL sebesar 5,72% per saham. Asal tahu saja, yield dividen MCOL tertinggi dibandingkan saham-saham lainnya. Perkiraan dividen yield CSRA mencapai 4,59% per saham, GEMS mencapai 2,47% dan KDSI mencapai 2,21%. Sementara untuk SPTO dan POWR masing-masing 2,68% dan 3,14% per saham. Akan tetapi, Soekarno memperingatkan investor perlu mewaspadai penurunan harga MCOL sebesar potensi kenaikan dividen yield-nya pada ex-date dividen interim. Oleh karena itu, bagi investor yang sudah membeli saham MCOL di harga bawah, mereka bisa memaksimalkan momentum kenaikan harga menjelang COMDET dividen interim ini untuk profit taking. Sementara itu, bagi investor yang mengincar dividen sekaligus menginginkan investasi jangka panjang, saham POWR bisa menjadi pilihan. Head of Research PT Infovesta Utama, Wawan Hendrayana beranggapan pembagian dividen memang menarik karena investor akan mengantongi dana segar. Akan tetapi, investor perlu mewaspadai potensi penurunan dalam jangka pendek yang terjadi setelah COMDET. Wawan mengungkapkan, idealnya, dividen menjadi salah satu strategi pendapatan investasi dalam jangka panjang. Tetapi pembagian dividen yang besar menunjukkan suatu emiten tidak menambah modal dan tidak berekspansi. Akan tetapi cenderung memilih untuk membagikan keuntungannya kepada pemilik saham. Wawan melihat saham GEMS yang paling menarik, mengingat dalam jangka panjang seiring dengan prospek pemulihan ekonomi, kebutuhan energi akan meningkat dan sektor batubara akan semakin atraktif. Kondisi ini akan memperkokoh fundamental GEMS. Wawan pun menambahkan, ramainya emiten menebar dividen interim akhir-akhir ini mencerminkan pendapatan rata-rata emiten sepanjang tahun 2021 membaik. Emiten memang perlu mencetak keuntungan untuk bisa membagikan dividen interim.